perkembangannya? Oh, baik. Terkait penanganan perkara atas nama tersangka MRC, saat ini sudah dalam proses permohonan red notice. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat ke Lyon, Perancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol pusat yang berada di Lyon, Perancis. Sudah deteksi dia berada di daerah mana, nggak sih Pak, di negara mana? Untuk saat ini belum kami buka ya. Tapi yang jelas kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berkoordinasi juga dengan negara-negara tetangga yang terindikasi ada yang bersangkutan. Untuk MRC sendiri Pak, itu perusahaan-perusahaan dia baik dalam negeri maupun luar negeri sedang ditelusuri nggak sih Pak? Ya, benar. Penyidik Gunung Mudar tidak hanya berfokus bagaimana kita berusaha maksimal menghadirkan yang bersangkutan di Indonesia, tapi juga kita berusaha paralel dengan itu untuk penyidik menelusuri aset-asetnya dalam rangka pemulihan kerugian negara. Termasuk perusahaan-perusahaannya? Termasuk nanti perusahaan-perusahaan yang apabila itu ada terafiliasi, dan kami juga berharap di samping penyidik mencari, kalau masyarakat memang mendapat informasi bisa berkoneksi dengan penyidik di Gunung Mudar. Ada perwakilan perusahaan dia yang udah dipanggil selain OTM nggak sih? Saya belum dapat update terbaru. Yang jelas penyidik tetap masih bergerak. Kita tunggu aja nanti hasil perkembangannya. Pak, sesama red notice ini, kalau Juristan sendiri sekarang kan sudah dilaporkan minggu lalu Ya. di Interpol. Sekarang perkembangannya kayak gimana? Memang Juristan untuk permohonan red notice JT sudah dari NCB di Indonesia sudah dikirim ke Lyon, ke Internas. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan kabar. Yang jelas malah yang JT itu lebih dahulu daripada MRC. Tinggal kita tunggu. Berapa lama sih Pak prosesnya? Mudah-mudahan kita berusaha ya secepat, kan kita juga nggak bisa mendesak, itu kan internasional. Mudah-mudahan dalam bisa ya 2-3 minggu ke depan, mudah-mudahan kalau bisa ya. Pengennya sih berharap lebih cepat kan lebih baik. Tapi terakhir kan memang dia dideteksi di Australia, apa masih di Australia Pak? Informasi pelintasan dari imigrasi saya dengar seperti itu. Tapi kan terakhir kami tidak tahu pastinya untuk sementara. Pak, sedikit Ismail terkait dengan kemarin kan sempat ada anaknya dari Yusuf Hamka berkaitan dengan konsesi jalan tol Cawang Pluit, itu kan sempat dipanggil ke Gedung Mudar Pak. Ada perkembangan nggak sih Pak yang bisa dijelaskan berkaitan dengan Untuk saat ini saya belum bisa memberikan keberatan karena belum ada informasi dari teman-teman. Pak, mungkin kalau untuk perkaranya Pak terkait kasus itu Pak? Saya tidak tahu, belum dapat informasi. belum sampai ke tahap penyidikan? Belum. Pas soal 9 tersangka pertamanya akhir Juni dilimpahkan ke Jakpus tuh Pak, itu bagaimana sih kan, itu penanganannya sudah lebih dari 50 hari. Secara regulasi itu berapa sih? Ada Masa penahanan di penuntut umum dapat diperpanjang lagi, bisa ada. Ya yakin penuntut umum sudah mempertimbangkan itu semua. Tapi nanti coba saya tanya dulu ke Pak Dirtut ya, pastinya apakah sudah dilimpah. Kalau nggak salah kemarin kan, itu yang Seritek ya, kemarin sudah limpah kan Seritek, sorry. berarti setelah 50 hari itu bisa diperpanjang lagi? Bisa ada tuh. Pak, izin Pak, kemarin Bapak di masalah sempat menyatakan bahwa terkait Sylvester Pak, itu Bapak mengatakan bahwa yang bersangkutan itu sempat ada di rumah sakit. Itu dalam rangka apa? Oh bukan, jadi kemarin itu bahwa yang bersangkutan waktu sidang PK yang pertama, yang kedua kan sakit, tidak bisa hadir. Ada surat keterangan dari rumah sakit, seperti itu. Nah, kemarin ke wawancara, suara berisik antara musik dengan nggak terlalu dengar, nggak jelas. Rumah sakit mana tuh Pak? Kemarin waktu PK itu ada surat keterangan, saya lupa lagi rumah sakitnya mana. Cuman ada, di Jakarta, surat keterangan dari keterangan sakitnya kalau tidak salah. Nanti saya tanya ke Jakarta Selatan ya. Tapi waktu PK dia hadir. Saya tidak tahu pasti, nanti kita konfirmasi ke Jakarta Selatan selaku eksekutor. Tapi yang jelas Kejari Jakarta Selatan pun sedang berusaha untuk menelusuri yang bersangkutan. Seingat saya sudah melakukan pemanggilan kok. Tinggal hal langkah hukum apa lagi, tinggal tanyakan aja.
melihat Bang ini kan sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, kenapa nggak langsung dijemput paksa ketika ke posisi itu? Ya ini belum dapat, nanti sedang dilakukan pencarian. Belum dapat Berarti apanya? keberadaannya bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta. Saya tidak tahu pasti. Kalau melakukan pencarian, Iya makanya kan sedang dicari, kalau sudah dicari. Dicarinya gimana, Pak? kediaman. Ya namanya cari kan kalau udah tahu nggak tinggal di ini aja kan. Gitu. Kalau misalkan sakit lalu upaya paksa dilakukan dan dibantarkan di rumah sakit kejaksaan apa Pak bisa ya Pak? Ya bisa saja. Sementara waktu itu kan karena di PK kan yang bersangkutan tidak hadir. Hanya ada berdasarkan surat keterangan sakitnya. Tentunya kan surat keterangan sakit sampai diterima oleh kan ada alasan kuat. Gitu. Jadi kesulitan belum eksekusinya apa sih Pak saat ini Pak? Tanya nanti ke Kejati Jakarta Selatan, ya eksekutornya. Kendala teknisnya apa nanti? Pak, terkait isu lain Pak, terkait kemarin kan pas sidang lanjutan gugatan yang terkait Wapres Gibran itu kemarin yang bersangkutan tidak diwakili oleh JPN lagi. Untuk terkait hal itu, apakah memang dalam hal ini JPN sudah tidak menjadi kuasa dari Wapres Gibran lagi atau seperti apa? Dan jika iya, itu alasannya kenapa Pak? Apakah memang ada permintaan langsung dari Wapres untuk tidak memakai JPN lagi atau seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara, maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN karena kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah pada saat hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau institusi tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Itu aja. Jadi karena ini sifatnya gugatan sifatnya pribadi kepada Pak Gibran bukan sebagai Wapres. Tapi dasarnya memang karena latar belakang gugatan itu pribadi. Iya, itu disampaikan oleh pihak pemohon. Cuman kan waktu itu yang bersangkutan awalnya kan tidak menegaskan, hanya bersurat disampaikan ke Wapres ya kita berpendapat bahwa itu kan itu lembaga dan itu masih ranah Jaksa Pengacara Negara. Tapi kalau sifatnya pribadi ya silakan kepada yang bersangkutan yang tentunya yang digugat. Kalau update terkait Nadiem Pak, apakah sudah diputuskan aliran dana atau belum? Penyidik masih sedang mendalami. Yang jelas ya perlu dipahami saat ini kan tersangka yang ditetapkan sudah 5 dan saksi-saksi juga sudah banyak diperiksa. Biarkan dulu penyidik menelusuri mencari-cari bukti-bukti lain yang untuk memperkuat nantinya dalam pembuktian. Ya nanti akan berkembang fakta-fakta hukum seperti apa, ya nanti kita akan kabari hasilnya, itu aja. Sampai saat ini Belum bisa saya menjawab untuk hal itu, nanti karena saya belum dapat update dari teman-teman penyidik.